Halo Otakers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seni grafis. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya seni, bukan? Seni ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bahkan seringkali seni masuk ke dalam benda-benda yang digunakan oleh manusia setiap harinya. Misalkan, motif yang ada pada baju. Ternyata motif tersebut merupakan bagian dari seni. Namun, sudahkah kalian paham apa itu seni grafis? Seni grafis adalah seni dua dimensi yang dibuat menggunakan media cetak. Contohnya adalah sablon atau silkscreen, cetak datar atau litografi, cetak tinggi atau stempel, dan sebagainya. Esensi dari seni grafis sendiri adalah membuat cetakan yang bisa digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media yang lain, seperti kertas. Secara etimologi nih, grafis ini berasal dari bahasa Yunani, graphein, yang artinya adalah menggambar atau menulis Otakers. Grafis dalam bahasa Inggris adalah graphic atau graph, yang artinya adalah membuat tulisan, lukisan dengan cara digores atau ditoreh. Grafis memang terdengar seperti desain grafis atau gambar. Namun sebenarnya, maksud dari grafis ini adalah seni dalam mencetak manual tanpa menggunakan mesin cetak. Meski mesin cetak menjadi teknologi yang lebih canggih sekarang, namun cetak grafis masih sering digunakan. Beberapa alasan diantaranya karena pilihan estetis yang dilakukan oleh seorang seniman dalam memilih teknis serta media yang digunakan. Alasan yang kedua, karena metode cetak grafis manual ini lebih efisien daripada mesin cetak. Mesin cetak hanya efektif dipakai untuk membuat atau produksi dalam skala yang besar, sekelas industri. Jika biasanya seni rupa asalnya dari peradaban Eropa, berbeda dengan seni grafis Neotakers. Untuk seni grafis ini berasal dari Asia. Tepatnya di daratan Cina, sejak ditemukannya media berupa kertas. Karena memang sudah umum diketahui bahwa penemu kertas pertama kali adalah negeri Tiongkok pada dinasti Ying di tahun 105 Masehi. Jadi pada awalnya seni grafis ini dipakai untuk memperbanyak tulisan-tulisan keagamaan saja. Naskah-naskah keagamaan biasanya diukir di atas kertas atau di atas kayu. Namun bukan cuma negara Cina saja. Naskah yang mempunyai seni grafis dan juga diukir di kayu juga ditemukan di negara Korea dan Jepang. Biasanya naskah-naskah ini mempunyai karakteristik yang kuat. Contohnya seperti mengandung kultur kebudayaan kuno dan juga tahan lama. Di tahun 165 Masehi, para penganut Konfusius klasik, mereka selalu menuliskan naskah keagamaan mereka dengan cara mengukirnya di atas batu, supaya dokumen tersebut bisa tahan lama. Pengukiran di atas batu ini dianggap cara yang paling tepat dalam menyimpan dokumen. Namun karena batu sangat berat dan juga memakan banyak tempat, karena itulah mulai dibuat teknik wood block printing dalam kegiatan proses penggandaan naskah keagamaan. Teknik ini mulai dipakai pada abad yang ke-6 sampai akhir abad ke-9. Hal ini disimpulkan berdasarkan penemuan kertas rami yang digunakan diperkirakan berasal dari tahun 650 sampai 670 Masehi di masa dinasti Tang. Wood block printing sendiri merupakan sebuah teknik cetak yang diawali dengan mengukir dokumen di atas blok kayu. Untuk sejarah seni grafis di Indonesia sama seperti cabang seni lainnya. Seni grafis ini mulai berkembang di negara Indonesia pada saat kolonialisme masuk ke Indonesia. Namun yang paling berperan adalah pada saat kolonialisasi negara Belanda. Dalam masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda meminta beberapa seniman dan negaranya merekam pemandangan alam yang ada di Indonesia. Namun rekaman keindahan landscape Indonesia dibuat dalam bentuk sebuah lukisan yang beraliran romantisme. Beberapa ada juga yang menggunakan teknik wood engraving dan litografi. Kegiatan inilah yang kemudian mengenalkan masyarakat Indonesia dengan yang namanya seni grafis. Namun bukan caranya yang mereka kenal, tetapi hanya sebatas obrolan saja.
Sampai akhirnya pada tahun 1970 hingga 1980, ada beberapa pemeran seni grafis yang dilakukan secara mandiri atau tunggal. Dalam pameran ini, seni grafis tidak dipamerkan sebagai pendamping seni lukis atau seni patung, melainkan mereka mendapat tempatnya sendiri dalam pameran seni. Kemudian di akhir 1990, merupakan masa perubahan besar terhadap seni grafis yang ada di negara kita. Postmodern menjadi aliran yang semakin populer dan banyak seniman latar yang mempunyai karya seni mereka di tempat yang tidak lazim. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, seni grafis didorong dan juga dapat berkembang dengan sangat pesat sampai dikenal sebagai sesuatu yang sekarang ini disebut sebagai desain grafis. Ada beberapa jenis seni grafis yang umum di dunia. Ketujuh seni grafis ini dibedakan berdasarkan dari teknik cetak yang dipakai dalam proses pembuatannya, otakers. Yang pertama ada cetak saring atau silkscreen. Teknik cetak yang pertama ini adalah cetak saring atau yang biasa disebut dengan cetak sablon. Teknik ini biasanya digunakan dalam pembuatan spanduk, poster, maupun gambar pada kaos. Dalam menggunakan teknik sablon ini, biasanya mereka atau para penyablon akan menggunakan cetakan yang terdiri dari bahan yang elastis atau lentur dan halus seperti kain kaca. Seniman grafis terkenal yang sering menggunakan teknik ini adalah Joseph Albert, Chuck Close, dan Andy Warhol. Yang kedua ada cetak tinggi atau relief. Cetak tinggi merupakan kegiatan memperbanyak gambar lewat alat cetak yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian menonjol seperti relief. Area yang akan mencetak gambar disebut dengan plat atau acuan. Bagian yang kedua adalah non-image, yaitu tempat yang lebih rendah yang sengaja dicukil supaya tidak mendapat tinta atau cat. Cetak tinggi adalah teknik dengan klise yang permukaannya tinggi dan rendah. Di bagian dengan permukaan tinggi merupakan tempat untuk meletakkan pigmen warna dan sebagai penghasil gambarnya. Jadi, pada intinya, cetak tinggi ini merupakan cetakan seperti sebuah stempel, yaitu membuat relief dengan mencukil bahannya yang bisa berupa karet atau kayu supaya bisa mencetak gambar yang diinginkan, otakers. Dikarenakan dulu bahan yang paling sering digunakan adalah kayu, terkadang teknik ini sering disebut nama cetak woodcut. Namun, sekarang bahan karet atau lino sudah menjadi alternatif yang banyak digunakan karena bahannya yang lunak dan juga mudah dicukil. Yang ketiga ada cetak datar atau litografi. Cetak datar adalah teknik yang melibatkan proses kimia yang membuat sebagian dari permukaan datar bisa menolak tinta. Litografi merupakan teknik yang dipakai untuk menggunakan teknik yang satu ini. Litografi adalah sebuah teknik yang ditemukan pada tahun 1798 oleh Alois Senefelder. Teknik ini didasarkan pada tolakan kimia yang terjadi antara minyak dengan air. Teknik ini memakai batu litograf atau limestone sebagai media gambarnya yang dicetak dengan menggunakan tinta atau alat gambar yang berbasis minyak. Setelah gambar yang akan dicetak selesai digambar di batu litograf tersebut, batu litograf kemudian dilapisi dengan menggunakan cairan kimia seperti asam nitrat, dan arabik, asam fosfat, sampai terjadi reaksi kimia yang membuat area yang sudah digambar menjadi tinta litograf. Setelah proses kimia tersebut terjadi, tinta litograf akan bisa disapukan di permukaan batu. Tinta hanya melekat di partikel tinta berminyak yang sudah digambar dan ditolakkan di bagian ini. Setelah itu, kertas akan diletakkan oleh alat press di batu litograf dan gambar akan ditransferkan ke kertas. Yang keempat ada cetak dalam. Jenis cetak teknik seni grafis yang selanjutnya adalah cetak dalam, yaitu kebalikan dari cetak tinggi. Jadi, pada teknik ini, bagian yang lebih rendah lah yang menghasilkan atau penghasil gambar, otakers. Terus bagaimana caranya bagian permukaan tersebut bisa mencetak gambar? Pertama, cetak dalam dibuat dengan memakai bahan cetak aluminium atau bisa juga kuningan yang permukaannya ditores sampai menghasilkan goresan yang dalam.
Setelah itu, tinta akan dibalurkan di semua permukaan cetakan yang sudah ditoret dalam. Kemudian permukaan akan lap dan menyisakan tinta yang ada di bagian dalam permukaan saja. Kemudian kertas yang sedikit dibasi dan akan ditempel atau dipres ke permukaan cetakan dan tinta akan pindah ke kertas. Jenis-jenis cetakan dalam diantaranya adalah mezzotint, etsa, dry point, dan sebagainya. Teknik ini mempunyai beberapa sub-teknik yang lain, seperti engraving, etsa, mezzotint, dry point. Teknik yang kelima ada cetak foto. Teknik ini merupakan teknik modern yang menggunakan kamera untuk pengambilan gambar cetakan. Proses dalam fotografi ada dua, yaitu proses pencucian film, dan yang kedua adalah proses pencetakan foto. Namun, sekarang teknik ini sudah bergeser menjadi printing dengan menggunakan alat otomatis dan jarang sudah orang yang menggunakan teknik cetak foto untuk menghasilkan foto. Teknik yang keenam, kalografi. Teknik ini adalah sebuah teknik yang caranya dengan meletakkan motif cetakan di bawah sebuah kertas. Kemudian kertas tersebut akan diarsir atau dicat dengan memakai pensil dengan penekanan. Kemudian, kertas akan dilepas dari cetakan dan menghasilkan objek yang timbul dan bagian yang tidak ikut tergambar akan cekung. Dan yang terakhir ada cetak stensil. Cara kerja dari teknik yang selanjutnya yaitu teknik stensil. Dengan memotong kertas sesuai motif yang diinginkan, setelah itu ditempel di media cetak. Setelah ditempel, media cetak tersebut dicat atau bisa juga disemprot dengan memakai cat semprot. Setelah cat tersebut kering, kertas dilepas dan akan meninggalkan motif di media cetakan tersebut. Nah, Otakers, setelah kalian menyimak video penjelasan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apa pengertian dari seni grafis? Dan contoh dari seni grafis. Yang kedua, sebutkan macam-macam dari seni grafis. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa, jika informasi ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian miliki. Like, komen, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak Ati Otak. Demikian video kali ini. Salam dari Sabang sampai Merauke.